Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, mari kita bahas sekali lagi tentang Hyundai Staria ini. Karena lagi booming-boomingnya alias rame-ramenya. Mari kita bahas apa saja kebaikan dan juga keunggulan dan juga hal yang positif dari mobil ini, termasuk juga hal yang kurang bagus atau yang jelek atau yang buruk atau kekurangan atau minusnya dari mobil ini. Oke, langsung saja. Yang pertama pasti dari sisi atau desain eksteriornya, di mana mobil ini tidak terlihat seperti sebuah mobil ya, tetapi terlihat seperti sebuah wahana luar angkasa, seperti sebuah pesawat outer space. Namanya aja Staria. Di mana desain eksterior dari Staria ini termasuk sangat berani ya, tetapi berani dalam arti atau konotasi positif. Dalam arti berani tetapi tepat, tetapi benar. Dan terbukti dari beberapa review atau banyak review, hampir semuanya sepakat memberikan penilaian yang baik atau positif terhadap mobil ini. Begitu juga dari para pengunjung yang melihat langsung mobil ini di dealer-dealer, hampir semuanya sepakat mengatakan bahwa desain mobil ini keren ya, futuristis, modern, keren, robotik, terkesan canggih sekali gitu, sehingga bisa menimbulkan kebanggaan dengan memilikinya. Ya, kalau mau dijabarkan dari desain eksteriornya, pasti untuk bagian headlampnya yang rata menyatu seolah tersamar dengan bentuk grill. Juga headlampnya yang ketika menyala tidak terdiri dari bulatan-bulatan lampu, tetapi kotak-kotak LED yang sangat keren sekali. Dan juga pastinya pada bagian atasnya itu yang garis kecil lurus berwarna hitam tapi bisa menyala, itu seolah-olah itu seperti kelihatan sebuah mata robot yang sipit, di mana di dalamnya terdapat sensor-sensor yang sensitif dan sebagainya, yang canggih sekali lah pokoknya. Dari samping juga begitu, kacanya lebih besar proporsinya daripada bodinya, jadi terlihat seperti sebuah pesawat gitu yang bisa melihat ke segala arah. Dari belakang pun begitu, semuanya serba clean dan tidak terdapat embel-embel otomotif yang selama ini menghiasi mobil-mobil pada umumnya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua dari segi mereknya, merek Hyundai ini belakangan begitu agresif dan begitu berani menggempur pasar otomotif di Indonesia. Modelnya setiap keluar tuh selalu memukau. Dulu Santa Fe yang model lama itu sudah ganteng sekali kan, sudah menyabet gelar sebagai SUV terganteng. Keluar lagi yang baru, lebih ganteng lagi. Keluar lagi yang baru lagi, yang terbaru, lebih ganteng lagi. Keluar lagi Hyundai Palisade yang keren, gagah, dan sangat canggih. Dan Hyundai ini adalah pabrikan pertama yang menjual mobil listrik dengan harga terjangkau, yang nggak miliar-miliaran kayak Tesla. Dan tidak hanya satu, dua sekaligus, Hyundai Kona Electric dan juga Hyundai Ioniq. Dan bahkan Kona baru keluar langsung dikasih facelift lagi yang jauh lebih canggih lagi, lebih keren lagi. Dan tiba-tiba boom, datanglah mobil dari luar angkasa ini, yang konon kata beberapa reviewer itu seolah-olah mobil ini berasal dari 50 tahun yang akan datang. Terlalu cepat untuk nyampe ke masa kini gitu, too soon to arrive. Makanya pada heran gitu, pada kagum gitu, memang beneran udah ada apa di Indonesia. Perasaan kemarin belum lama di luar negeri tuh rame di internet, tiba-tiba udah nongol di showroom. Dan apalagi Hyundai ini sudah membuat pabrik atau membangun pabrik khusus untuk mobil elektrik di Cikarang. Nah, ini adalah merupakan suatu keseriusan yang sangat patut untuk diapresiasi. Jauh apabila dibandingkan dengan saudaranya yang sesama dari Korea itu, yang bahkan untuk menjualnya aja harus diambil alih oleh Indomobil. Nah, ini nanti paling tinggal nunggu LMPV-nya aja. Kalau LMPV sudah masuk juga, ngobrak-abrik semua kelas 1 pasar, habis semuanya MPV disikat, SUV disikat, LMPV juga disikat semuanya oleh Hyundai. Keren Hyundai. Oke, kelebihan yang ketiga, pemilihan yang sangat cerdas untuk urusan mesin. Alih-alih menggunakan mesin mobil listrik yang nanti repot ngecasnya di mana, antri ngecasnya berjam-jam, di tengah jalan khawatir takut kehabisan setrum, atau juga tidak menggunakan mesin hybrid yang rumit itu. Tetapi Staria ini walaupun penampilannya dari masa depan, tetap mengandalkan mesin yang terpercaya, konvensional, jadul nggak apa-apa, bermesin turbo diesel. Banyak banget keunggulan mesin diesel itu. Yang pertama, irit pasti. Dan yang kedua, torsinya 2 kali lipat Alphard yang bermesin bensin. Dan yang ketiga, kecenderungan dari pasar mobil di Indonesia itu untuk mobil bermesin diesel itu masih memiliki future value yang lebih baik daripada mesin bensin, yaitu maksudnya adalah bahwa mobil dengan bermesin diesel itu memiliki harga jual yang relatif stabil ketika dijual kembali nanti. Ya, contoh paling gampang, Innova Diesel Matic itu kan selalu diagul-agulkan daripada Innova bensin.
Rasa-rasanya semua orang sepakat bahwa mesin diesel ini akan memiliki potensi yang jauh lebih baik daripada mesin bensin. Lanjut ke keunggulan berikutnya, yaitu tersedianya varian atau fleksibilitas dalam memilih, yaitu antara varian 7-seater dan 9-seater. Ini penting sekali. Bagi yang ingin maksimal kenyamanannya, pilih yang 7-seater. Harganya lebih mahal nggak masalah, karena fitur-fiturnya juga jauh lebih banyak. Tetapi kalau yang membutuhkan daya angkut yang lebih banyak, bisa untuk konferensi atau rapat di tengah, kursinya bisa depan-depan, ada yang 9-seater. Tapi ya jangan 12-seater juga kayak Grand Sedona. Kalau kayak Kia Grand Sedona itu kan nanggung ya. Kalau untuk angkutan orang rame-rame ya kemewahan, kemahalan. Tetapi kalau untuk mewah-mewah atau kenyamanan ya kursinya kekecilan karena 12 tempat duduk tadi. Jadi mobil ini seolah-olah memberikan pukulan ke dua arah sekaligus. Yang mobil dengan mewahnya super mewah dan super nyaman, dan juga mobil dengan daya tampung yang lebih banyak, semuanya disikat. Dan juga kita perlu bersyukur ya, karena nuansa ultra modern, nuansa ultra futuristik pada bagian luar itu tidak terbawa ke bagian dalam. Jadi di luar memang seperti mobil konsep, persis seperti mobil konsep yang mencengangkan dan mengagumkan. Tetapi di bagian dalamnya masih manusiawi lah, masih wajar, masih nyaman. Coba kalau misalnya interiornya juga dibuat sangat futuristik sekali, misalnya bangkunya seperti triplek berwarna biru, atau kemudian ada meja-meja penuh dengan layar sentuh dan atau dengan layar monitor di mana-mana gitu kan, malah nggak realistis gitu kan. Tetapi untungnya mobil ini tetap memberikan nuansa interior yang masih wajar dan nyaman seperti mobil pada zaman sekarang. Oke, sekarang kita sedikit akan bahas kekurangannya atau nilai minusnya dari mobil ini ya. Walaupun mobil ini sangat baik sekali, tetapi yang namanya sesuatu itu pasti akan ada konsekuensinya. Pertama ya, desainnya kan yang luar biasa, oke. Tetapi kalau Anda mengecek sebuah mobil bekas, maka bagian yang pertama Anda akan cek adalah pojok bumper sebelah bawah. Apakah ada bekas kena atau apakah bekas ada sepet-sepetan dan sebagainya. Tapi kalau mobil ini sekali keserempet becak nih, lampunya ini langsung pecah, emang bisa direparasi gitu. Harus diganti dan mungkin pasti harganya mahal sekali untuk lampu-lampu canggih ini kan. Dan juga itu letaknya itu di pojok kanan bawah persis, yang biasanya menjadi sasaran utama ketika terjadi sesuatu insiden itu. Demikian juga dengan lampu belakangnya yang terlihat sangat canggih sekali dengan dot-dot LED dari atas yang memanjang sampai dengan ke bawah. Tetapi kalau kita perhatikan pada bagian luarnya itu dilindungi oleh lapisan kaca yang sangat menonjol seperti ini. Ini kalau kena jeder harus ganti semuanya atau cukup pelapis luarnya saja kan. Memang sih sangat cantik dan terkesan modern sekali, tapi ya itu tadi, kalau kena bagian pelapis luarnya itu paling rawan. Dan yang berikutnya yang langsung terlihat oleh mata adalah mobil secanggih dan sefuturistis ini, kenapa jendela belakangnya masih menggunakan sistem tarik dengan menggunakan tangan seperti ini. Mungkin justru di masa depan itu otot harus lebih banyak dipakai biar nggak kebanyakan menganggur begitu. Dan yang lebih lucu lagi, pada bagian belakang itu diberikan mekanisme buka tutup seperti ini. Anda masih ingat nggak mobil yang pakai buka tutup kayak gini tuh mobil apa? Kalau saya ingatnya itu Daihatsu Zebra tahun 90-an itu. Dan fitur kayak gini tuh gunanya nanti kalau AC-nya sudah nggak dingin lagi, penumpang belakang bisa membuka jendela, jadi angin bisa masuk. Dan tampaknya fitur ini akan terpakai 15 tahun lagi nanti ketika AC mobil ini sudah nggak dingin lagi gitu. Bagaimana ya? Dan kemudian yang terakhir, walaupun tidak terlalu mengganggu, yaitu masih seputar desain karena menggunakan kaca yang sangat jauh rendah ke bawah, sehingga menempatkan master switch power window pada bibir pintu, sehingga apabila kita menaik turunkan kaca itu ada kemungkinan punggung tangan kita akan bersentuhan langsung dengan kaca. Jadi nggak tahu apakah nanti akan terganggu dengan pergerakan kaca naik turun itu yang mengenai pada punggung tangan kita. Oke, demikian kurang lebih hasil pengamatan kami terhadap mobil ini, dan kami mendapati bahwa nilai positif, nilai bagus, nilai baik dari mobil ini masih jauh lebih banyak dan lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai kekurangannya atau kejelekan atau keburukannya atau nilai minusnya, dimana nilai minusnya masih sangat bisa ditolerir dan masih sangat bisa diterima dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai plus atau nilai kehebatan dari mobil ini secara keseluruhan. Mobil ini tetap merupakan sebuah mobil yang sangat hebat dan keren luar biasa, luar dalam, dan juga terlebih pada bagian mesinnya, sehingga tidak heran apabila nanti mobil ini akan menguasai pasaran big MPV, mengalahkan rival yang ada pada saat ini yaitu Toyota Alphard, karena pendahulunya yang sudah discontinue yaitu H1. Tapi masih ada tersedia tuh H1 bensin kalau Anda mau.
harganya 500 juta rupiah. Kan Anda hubungi nomor kontak yang ada pada bagian atas, yaitu dengan Pak Jul, untuk mendapatkan informasi terupdate perihal mobil-mobil Hyundai dari dealer Hyundai Serpong Tangerang. Oke, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan, tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, hanya murni penilaian kami dan pengamatan kami akan kehebatan dan juga kekurangan dari mobil ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.